dari Ibu, Bapak, dan rekan semua. Izin bertanya, Teh? Iya, mangga silakan Pak Khairul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang tadi kan kita download artikel, kemudian kita mengisi apa namanya yang details untuk kelengkapan artikelnya gitu. Nah, kalau di sini kita temukan artikel yang tidak memiliki apa DOI-nya, kemudian ya PMID-nya itu bagaimana itu Pak? Apakah itu bisa kita gunakan sebagai artikel untuk sebagai rujukan atau memang kita harus mencari artikel yang lengkap gitu untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam artikel kita? Terima kasih Pak. Baik, mohon izin Bu Fitri, langsung saya jawab. Pak Khairul itu bisa Pak, jadi setidaknya kita mengisi hal-hal yang wajib saja itu sudah cukup. Jadi seperti judul, kita mengisi judul, kemudian nama penulis, volume, isu, tahun, halaman, kemudian kadang-kadang tidak semua jurnal ada DOI-nya, kadang-kadang ada yang pakai DOI. ISSN jurnal wajib dimasukkan. Jadi contohnya ini kalau saya share sebentar. Ya ini. Jadi yang wajib itu kira-kira kita sampai di sini ini. Ini ada author keyword, ini masuk, abstrak masuk, keterangan di atas ini masuk semua. Untuk yang di bawah barangkali ada URL atau tidak. ISSN yang wajib masuk, Pak. DOI ini kalau ke jurnal internasional atau terindeks baru ini dibutuhkan. Kalau jurnal terindeks yang akan kita kirimi artikel kita untuk diterbitkan di situ, itu kita harus bereferensi pada jurnal yang ber-ISSN dan ber-DOI. Gitu. Jadi kalau tidak ada DOI, nggak ada ISSN-nya, nanti bisa masalah sama dia, nanti akan termasuk kategori seperti yang saya sebutkan kemarin dalam pemeriksaan referensi itu sebagai artikel yang tidak memiliki sanad yang kuat gitu. Jadi dia akan dicoret otomatis itu. Dianggap sebagai artikel yang tidak punya tempat merujuk yang pas gitu. Dianggap informasinya tidak primer. Atau pada saat kita akan mengunduh itu memang ya kita harus agak cermat memang untuk mencari mana yang pakai DOI, mana yang pakai ISSN gitu. Itu kira-kira. Ya, bagaimana Pak Khairul? Baik, terima kasih. Oh ya, mohon maaf Pak, sama satu lagi. Ya, yang Pak. isu ini saya temukan kok enggak ada nomor gitu. Hanya ada C saja. Mungkin itu copyright atau apa gitu. Oh, kalau isu. Kebetulan yang saya download ini artikel Indonesia dari lokal sih, dari nasional mungkin dari. Dia nggak ada nomornya. Nama jurnalnya kan ada, Pak. Nama jurnal ada. Nama jurnal ada, volumenya ada, volume keberapa gitu? Ada. Hanya isunya saja yang. Iya, berarti kan dia volumenya ada, volume itu contohnya itu volume itu tahun terbitnya, kemudian dia di bulan apa dia terbit itu dia ada di isu itu nomor jurnal, ada volume ada nomor. Isu itu nomor jurnal terbit. Contohnya volume 6 tahun 2020 isu 1 itu biasa di bulan April atau di bulan apa. Itu Bapak silakan membuka website jurnalnya, kemudian diperiksa di arsipnya Pak. Di arsip jurnal tersebut, tulisan itu adanya di mana. Hal semacam itu biasanya juga mungkin terjadi pada kutipan Scopus, sehingga kita harus mencari masuk ke jurnalnya, dan mencari itu di halaman berapa, kemudian seperti itu, halaman berapa, volume nomor berapa. Gitu, baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ini ada yang mengacungkan tangan. Yang pertama dari Pak Jeffrey dulu ya. Untuk Pak Jeffrey, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Perkenalkan Pak, saya Jeffrey Aditya dari alumni Bahasa Indonesia UPI. Ya, yang pertama saya ingin ini dulu ya, bercerita dulu pengalaman saya terkait dengan penggunaan Mendeley. Pernah saya menggunakan Mendeley dengan bukan apa ya, referensinya itu bukan menggunakan daftar pustaka apa yang edisi ke-7, tapi menggunakan UNY. Jadi saya pernah pas alam, maksudnya saya bisa di ini begitu. Kedua, yang ya seperti yang Bapak ketahui ya, Bapak jelaskan tadi ya, saya tidak begitu terlalu teliti ya awal-awal menggunakan Mendeley ini, seperti sampai dicek satu-satu detailnya begitu ya. Nah ini pengalaman ya atau ilmu bagi saya ya dari Bapak yang diberikan ya gitu, sehingga mungkin kedepannya saya bisa lebih teliti lagi dalam menggunakan Mendeley ini. Kemudian yang ketiga ya, biasanya nih Pak ya, kan ada dalam rujukan di artikel-artikel itu biasanya menggunakan rujukan yang sudah lama ya begitu ya. Nah, kita lebih pokok mencari rujukan babon tersebut atau merujuk artikel yang kita rujuk tersebut gitu dalam Mendeley gitu. Karena kalau misal pun dicari artikel babonnya ya, yang tuanya itu agak susah gitu kita mencarinya begitu Pak. Nah, otomatis ini juga ya mungkin tidak bisa kita pungkiri ya Pak ya, artikel apa namanya, rujukan-rujukan dari teori-teori tersebut itu memang susah kita temui begitu Pak. Kemudian ya kadang ya kita ya udahlah apa yang ada gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini langsung Bu Fitri ya. Jadi Pak Jeffrey itu terkait dengan gaya pengutipan yang barangkali tidak dapat contohnya di dalam Mendeley ini. Oh, maaf. Jadi kalau kita mau mengutip itu kita mengikuti gaya selingkungnya gitu. Nah, contohnya bagaimana kalau ini referensinya ini justru tapi tidak menggunakan yang ada di dalam sini, tapi dia yang mengharuskan pakai halaman atau tidak pakai halaman. Misalkan dia tidak pakai halaman dan ini modifikasi halaman juga bisa Pak. Jadi contohnya seperti ini juga bisa kita edit. Kita tambahin saja di sini 3, 4 atau bisa kalau halaman begini ya. Nah ini juga bisa Pak. Dia sudah secara otomatis juga akan masuk ke referensi sini, nggak ada perubahan. Itu bisa kita tambahkan atau bahkan kita menggunakan yang format aslinya dari Mendeley juga bisa. Jadi insya Allah itu nggak ada masalah. Terus kalau tambahan ataukah tidak itu mengganggu apa tidak, menggunakan tambahan semacam ini nanti akan berpengaruh kepada informasi, jawabannya tidak. Kemudian penting apakah tidak kita merapikan detail di dalam Mendeley itu karena informasi yang terdapat di sini itu kalau secara penuh kita masukkan itu akan berkontribusi kepada penulis yang kita kutip gitu. Termasuk juga itu nanti akan membesarkan bidang kajian tersebut. Jadi kalau Ibu Bapak semua nanti menulis pada artikel-artikel pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi, saran saya memang mengutip langsung pada bidang kajian itu dan berasal dari lembaga yang mengeluarkan kajian itu.
Saya ambil contoh misalkan penelitian tentang virus, tentang vaksin, itu diteliti dan dipublikasi oleh sebuah lembaga kedokteran, sebuah kelompok peneliti di Undip Semarang yang dikeluarkan Pak Terawan itu contohnya, itu mempublikasi sebuah ide tentang vaksin. Kemudian untuk kita menulis dan akan mengutip itu, sebaiknya memang berasal dari lembaga itu langsung, kita kutip dari situ. Tidak kita ambil dari komentar yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Nah, itu nanti akan menunjukkan bahwa kita langsung merujuk pada sumber aslinya gitu. Kita mau bermaksud adalah pada sanad dan matan. Jadi dia rawahunya ini langsung rawahu penuturnya, ataukah dia ini mutafakun alaih gitu. Jadi hanya kesepakatan bersama apa Anda. Itu kan berbeda dua hal. Ada kalau kita yang masuk adalah ini babon, ini dari sumber asli teori, dan itu biasanya ia berupa buku, sudah dibukukan, maka itu kita sebut sebagai teori babon itu. Dan artikel-artikel yang bertebaran ini hanyalah tanda-tanda dari kebesaran artikel itu. Kira-kira begitu loh, saya kalau memahaminya. Jadi artikel-artikel jurnal terbaru itu digunakan untuk sudah sejauh mana state of the art dari artikel itu dalam kancah pengetahuan kekinian, dan itu nanti akan memperkuat cara pandang kita terhadap teori babon yang kita kutip dari sumber buku utama. Manakah yang harus didahulukan? Tentu keduanya penting. Kalau kita tidak bisa langsung ke intinya, tentu kita bisa main di pinggir-pinggirnya saja dulu, Pak. Itu tergantung kedalaman penelitian yang mau kita cari. Contohnya kalau gini lagi, saya ambil contoh lagi. Ada teori tentang perencanaan, planning, organizing, actuating, controlling. Itu hampir semua kita tahu bahwa itu dipublikasikan secara luas oleh George R. Terry. Tapi untuk mencari buku aslinya George R. Terry yang berbahasa Inggris itu, wallahu akbar, itu susahnya itu. Yang semua ada ya George R. Terry, terjemahan berbahasa Indonesia diterbitkan Gramedia atau yang lain. Itu luar biasa susah carinya. Padahal inti teorinya cuma sederhana. Artinya kita ingat ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, itu gampang banget. Tapi begitu kalau dosennya iseng, coba dong saya mau yang teori aslinya, dari buku aslinya. Kita langsung tahu, oh George R. Terry ini, tahun 82. Tapi silahkan coba ketik di dalam Google itu, bahkan masuk ke Amazon sekalipun, George R. Terry 1982 tentang itu, susah banget itu. Nah itu contohnya gitu, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran teori George R. Terry tentang POAC itu dari banyaknya artikel yang bertebaran. Maka ramu padulah itu sehingga Bapak Ibu akan punya kesimpulan yang mutafakun alaih terhadap kesimpulan POAC itu kira-kira demikian. Menurut saya pandangannya begitu gitu untuk memudahkan kita. Jadi kita nggak usah susah-susah begitu karena tidak ada sesungguhnya yang merupakan karya utama kita gitu. Jadi kalau saya gitu, contohnya saya membimbing skripsi ya. Saya membimbing skripsi itu sudah hampir 3 tahun terakhir. Itu saya membenarkan kepada mahasiswa saya untuk mengutip sumber apa saja asalkan ia bisa dipertanggungjawabkan siapa lembaganya, apa yang dituturkannya dan apa yang disimpulkannya. Kalau itu nggak bisa dipertanggungjawabkan dia, sanadnya nggak bisa ketemu, saya nggak mau. Jadi saya mesti periksa referensi dulu pertama. Saya apa saja saya cek referensinya kalau itu. Saya sebagai editor jurnal juga lagi ngecek referensi kebetulan memang. Jadi saya menyukai bagian itu gitu. Nah itu memang harus hati-hati karena seringkali artikel jurnal juga itu yang diambil bukan kesimpulannya, tapi body dari artikelnya yang diambil. Jadi kan prinsipnya gini, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan itu unggul makolanya itu ada pada simpulan gitu. Sebenarnya kalau kita anjuran untuk latang durman kola itu ada pada tubuhnya itu. Kalau saya mengilustrasikan secara simbolik itu
itu dengan cara demikian saja. Jadi jangan lihat siapa yang nulis dengan latar belakang apa, tapi apa yang ia simpulkan itu yang harus kita ambil gitu. Itu jadi menggunakan aplikasinya demikian. Saya mohon maaf kalau agak kesana kemari ya, saya coba mengkonstruksi begini. Saya tidak bisa melepaskan dimensi apa namanya, karena ini kutip mengutip gitu, dan ini tentu adalah pikiran orang. Saya tidak percaya bahwa ada orang bisa mengkreasi sesuatu sendiri kecuali semua itu sudah dititipkan Tuhan kepada kita, maka kita tidak mencipta tunggal. Kita tuh hanya recreate. Maka dari itu kita berhak mengutip punya orang siapa saja. Itu prinsipnya itu. Dan kita juga nggak usah sombong, terus oh ini punya aku kok di kontak kamu, enggak, tidak usah begitu. Kita juga dikasih contekan kok sebelum kita mikir itu. Jadi nggak apa-apa mau diambilin orang nggak apa-apa. Asalkan proses mengambil referensinya dengan cara-cara yang tidak cuma halal, tapi juga yang thayyibah, kira-kira begitu. Ya. Demikian. Terima kasih Pak. Soalnya saya dapat pencerahan juga dari teman yang juga dosen di UPI begitu ya. Terkait dengan beliau, mungkin Bapak kenal orangnya ya. Beliau juga dosen di FMIPA UPI gitu ya, dan lumayan banyak ya, termasuk 50 Sinta ya, penulis 50 Sinta mengatakan seperti ini Pak. Kalau saya itu jarang mengambil dari buku ya, saya lebih banyak ambil referensi dari artikel gitu kan. Jadi ngapain repot-repot nyari di buku gitu kan, katanya begitu. Begitu Pak. Ya, jadi gini Pak, memang tidak semua hal bisa kita ambil dari Al-Quran, tapi banyak hal kita bisa tangkap dari banyaknya hadis toh Pak, kan begitu Pak. Jadi memang kadang-kadang repot untuk membaca Al-Quran, untuk menemukan perintah sholat 5 waktu saja orang berdebat itu. Di mana ini letaknya itu? Apalagi kalimat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak ketemu, susah. Nah, tapi melalui hadis kita nanti bisa itu. Nah, kira-kira yang dimaksud demikian Pak. Buku-buku karya-karya besar itu adalah sebuah karya-karya yang kemudian menyebar luas. Seperti kalau kita belajar teorinya Marx itu ya memang harus belajar dari buku Das Kapital. Tapi untuk melihat interpretasi atau bentuk-bentuk kajian yang paling tepat kita lihat dari apa yang sudah dibaca orang lewat jurnal-jurnal dan karya-karya terakhir. Gitu. Jadi saya setuju dengan temannya Pak Jeffrey tadi itu yang Pak Jeffrey barusan. Setuju demikian Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Jeffrey. Ya, oke. Selanjutnya ini ada beberapa penanya juga. Ada Teh Yuni Handayani ya. Nah, kepada Teh Yuni mungkin dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya Pak, mungkin kan yang tadi yang setelah Bapak jelaskan itu mengenai artikel ya. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana kalau kita ingin mendapatkan referensi dari sebuah website. Nah, apakah ada kriteria tertentu websitenya itu seperti apa gitu Pak? Karena kadang saya ketika mencari referensi di website itu sulit untuk menemukan nama penulisnya. Begitu Pak. Baik Yuni, coba kita lihat sekarang kalau sumbernya website itu ada nggak nama penulisnya ya? Ini saya cari tentang coba link and match studi. Coba ini ada website dari, ini bisa kelihatan ya? Ya, bisa. Ya. Bisa Pak. Ini ada tentang dukung link and match Mitras Studi luncurkan program asesmen keselarasan kurikulum. Kira-kira kita mau mengambil tentang ini, informasi ini, ada nggak penulisnya? Kalau ini adalah website semacam ini, maka kita kira-kira tadi ingat ada kata diksi ini. Kemudian kita nanti akan tarik di web ini ada namanya kontak dan alamat. Maka yang kita maksud dengan penulis dari website ini adalah yang terdapat pada kontak dan alamat ini. Ini ditulis oleh lembaga apa, siapa dia. Nah, kita coba lihat kalau dia diaplikasikan ke Mendeley.
Sekarang contohnya saya punya kemarin mana ya? Belum selesai. Mana ya? Ini dia. Nah, saya ambil contoh ini. Bentar. Ini saya mengambil dari web nih, contohnya nih. Nah, saya mengambil dari sebuah web berjudul Nikah Massal Vokasi Didu, harusnya Didu ya, Dunia Industri Dunia Usaha, diharapkan jadi solusi peluang kerja lulusan SMK. Di web ini, kalau kita masuk bisa nggak ini? Nah, jadi ini ada penulis dari artikel itu. Penulis dari artikel itu ada di sini, dipublikasikan oleh website apa, oleh laman apa, tahun berapa. Tentu dia hanya punya informasi itu karena dia informasinya web page gitu, Bu. Jadi lebih sederhana. Walaupun nggak ada penulisnya, tulis saja nama lembaganya. Saran saya. Itu Bu Yuni. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Tetapi memasukkan web page itu biasanya pakai nama lembaga saja cukup itu. Pakai nama lembaga cukup. Tidak harus itu. Karena kan tidak semua website sifatnya berita ya. Is very crucial. Borg 2019. Jika kita ingin membuat kalimat dengan according to Borg 2019, investigation on teacher commission, itu kalau pakai Mendeley bagaimana? Nama pengarang tidak masuk dalam kurung. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk penulisan nama yang ada unsur Chinese, terkadang tidak sesuai. Saya input manual di Mendeley, saya sudah buat dengan Li, Wang. Tapi saat di teks atau referensinya jadinya tetap Wang, L. Nah, ada beberapa kejadian yang seperti itu ketika saya input nama-nama yang Chinese, walaupun tidak semua seperti itu. Sebagian tetap sesuai. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Untuk kasus nama-nama dengan struktur yang kita tidak kenali ya, contohnya yang tidak familiar seperti Li Wang tadi, nanti jadi Wang Li, Jet Li apa Li Jet gitu itu, ditulis saja pakai institution Bu, Pak. Jadi bisa ditulis pakai kategori institution. Saya ambil contoh ini, maaf, gimana tuh? Nah, jadi ini pada saat memasukkan nama itu, ini bisa kelihatan ada Yeharu Susilo. Ini kalau kita mau Haru Susilo Yohanes Enggar, kita klik yang institution organization ini. Ini dia namanya nanti yang tertulis dia akan utuh seperti itu. Jadi dia jadi nama institusi. Jadi contoh seperti Liwang itu ditulis saja pakai institusi. Dia tidak pakai nama orang gitu, dipakainya nama institusi. Jadi dia jadinya tetap seperti yang kita maksud. Kemudian untuk yang penulisan huruf memang nggak masuk tahunnya, ini bahkan bisa Pak. Contohnya ini yang dari Mendeley. Contohnya kalau kita ngetik gitu, terus
Ini kita di referensi ini misalkan Gaskov Vladimir, atau kita masukkan yang lengkap ya, artikel jurnal Alex Suyanto ini. Nah ini Mas, kita masukkan yang Alex Suyanto, Putu Mendele. Dari Suyanto. Bisa kelihatan ya. Nah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Jadi ini Suyanto ini bisa kita ketik, bisa kita hapuskan dalam kurungnya. Kurungnya kita pindah begini, bisa. Bahkan nanti kita keep manual edit. Misalkan nggak kita keep manual edit, dia kembali lagi seperti asal. Bahkan kita tambah saja ini kalimat juga bisa dikutip dari Pak Suyanto. Terus kita tambah lagi di sini halaman 331 gitu. Keep manual edit sudah dia jadi begini. Jadi nggak ada masalah sama Mendeley. Gitu. Tapi untuk referensinya Pak, ketika seperti itu nanti ini tetap dia hilang lagi biasanya. Enggak, ini tetap Bu. Oh gitu. Ini tetap saya coba ya. Insert bibliografi. Enggak, Bu. Oh iya. Enggak ada yang berubah. Oke, makasih Pak. Ya, mari. Iya. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Widodo. Pak Widodo dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, makasih Bu Fitri. Salam Pak Widodo. Iya, sebenarnya memang saya juga sebagai pengguna Mendeley Pak. Setiap artikel dan review jurnal saya juga menggunakan Mendeley. Cuma masalahnya kendalanya untuk mempermudah saya mengerjakan tersebut, saya suka dibagi-bagi kertasnya Pak, Word-nya, mohon maaf. Jadi Word 1 itu untuk pendahuluan, Word 2 untuk kajian pustaka atau untuk halaman berikutnya gitu Pak. Jadi si Mendeley-nya itu per Word gitu. Nah, masalahnya yang saya ingin tanyakan apakah saya menggunakan metode yang salah karena satu Word kemudian nanti setelah selesai semua bab 1 sampai berikutnya baru disatukan seperti itu. Kemudian sampai saya sekarang lagi nyusun tesis Pak. Saya untuk pendahuluan menggunakan satu Word dengan Mendeley. Kemudian untuk bab 2-nya Mendeley sampai ke bab 3-nya menggunakan Mendeley. Nah, di situ apakah dengan metode ini saya salah? Kemudian ketika digabungkan apakah daftar pustakanya secara otomatis akan berubah menyusun sesuai abjad apa bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Bapak dipersilahkan untuk menjawab. Itu Pak Widodo memisahkan bab itu saya pernah punya pengalaman baru 1 kali dulu Pak. Saya begitu saya kerjakan satu bab, saya kerjakan per bab. Nanti itu di dalam Microsoft Word kita itu ada fasilitas untuk menggabungkan artikel kan Pak. Ada fasilitas untuk menggabungkan menggabungkan file-file Microsoft Word menjadi satu file. Yeah. Jadi bukan seperti combine PDF, bukan, Ibu Bapak yang belum kenal itu dimasukkan begitu itu nanti dia gabung. Itu kalau kalau Mendeley-nya sudah terkoneksi Pak, insya Allah itu nggak bergeser karena saya dulu melakukannya dia tidak bergeser dan langsung berurutan Pak, karena pakai IEE saya waktu itu. Gitu. Alhamdulillah dia nggak geser tuh Pak Widodo. Kalau itu langkah yang salah dikerjakan apa tidak, enggak Pak, itu tentang cara saja, karena nggak mungkin kalau mau nyusun disertasi seperti Bapak sekarang itu susunannya menjadi satu file kan nggak mungkin sekali itu. Dan memang harus dipisah-pisah gitu. Sejauh pengalaman saya kemarin itu nggak ada masalah. Nanti kalau
mau lebih lengkap coba cari yang pengalaman Pak. Pengalaman saya kurang di situ itu. Oh iya Pak. Ya Soalnya emang takut. saya selalu menggunakannya kayak gitu. Itu menurut saya emang mudah banget. Mudahnya kita emang fokus ke Bab yang kita tidak ke jauh gitu Pak. Karena dari awal ke melihat daftar pusaka kan ke ujung gitu Pak. Jadi tidak terkontrol untuk sistem rapi dan tidak rapinya seperti itu Pak. Jadi itu kalau mau dimasukkan itu artikelnya itu nanti jadi digabungkan setiap file, digabungkan jadi satu file dulu. Setelah jadi satu file, kemudian kita buat reference yang baru. Kemudian kan itu di dalam Mendeley itu nanti kita bisa insert bibliografi ulang. Pada saat insert bibliografi yang ulang itu saya pikir dia akan urut. Karena pengalaman saya dulu 2018 saya pernah menggunakan itu Pak, waktu penelitian SDGs itu. Itu kan tim kerja begitu, dan saya melakukan itu, alhamdulillah eksperimen itu enggak ada masalah itu. Tapi tetap saya khawatir menjawabnya nanti salah memberi jawaban Pak, nanti mau dipandu oleh beberapa teman yang lain yang biasa gitu Pak. Oh iya Pak. Ya. Jadi sementara ini untuk pengerjaan itu aman ya Pak? Aman Pak Widodo, itu menjadi salah satu file baru nanti dalam kondisi Mendeley yang sudah teraktifkan dia akan tersusun otomatis, Mbak. Iya, saya khawatirnya Pak karena memang saya tugasnya langsung bikin review jurnal. Kok ini punya saya nggak dipublikasi? Apakah saya menggunakan salah seperti itu loh Pak? Gitu, Oh gitu. Tapi terus sampai sekarang untuk saya pribadi untuk mengerjakan tugas akhir pun menggunakan sistem yang saya seperti itu yang pernah digunakan gitu. Jadi saya khawatir salah karena memang review jurnal saya yang buat itu tidak dipublikasi seperti itu. Dugaannya karena Mendeley-nya gitu Pak ya. Ya khawatirnya apakah pengerjaan artikel atau review saya salah atau gitu. Maka Bapak mudah-mudahan memberikan pencerahan yang baik kepada saya. Seperti itu Pak. Itu bisa nanti dicek dari apakah Mendeley-nya bisa diblok apa enggak Pak pada bagian referensinya untuk menunjukkan dia aktif apa tidak. Jadi itu bisa membantu mengurangi kekhawatiran Mendeley kita aktif apa tidak gitu. Iya. Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih kembali Pak Widodo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Fitri. Ya, sama-sama. Ya, ini selanjutnya ada pertanyaan dulu ya dari kolom chat pada saya, yaitu dari Ibu Prahestiwi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengutip UUD, peraturan pemerintah, Juknis atau Juklak, dan bagaimana cara mengisi konten pada keterangan di Mendeley-nya? Begitu Pak pertanyaannya. Ya Bapak dipersilahkan untuk menjawabnya. Ya, kita masuk contoh. Kalau untuk statuta itu kategorinya statuta Bu. Jadi kita akan punya contoh enggak ya? Saya contohnya masuk ke Renstra. Jadi ini rencana strategis undang dasar, undang-undang, peraturan, semua bentuk peraturan presiden menteri sampai gubernur wali kota dan yang lain pakai gitu. Itu kita tulis publikasinya oleh siapa gitu. Jadi publikasi undang-undangnya oleh siapa. Contohnya kalau itu dikeluarkan oleh kementerian ya ditulis di sini kementerian. Kemudian itu tahun berapa. Kemudian di sini nanti ada kode number. Itu kode number saya ambil contoh yang komplit saja. Sebentar, saya ambil contoh yang komplit, saya carikan. Nah, kita download aja deh. Sebentar, saya downloadkan ya.
Ini yang tampak di layar halaman apa sekarang ini? Mendeley ya? Iya Pak. Iya Pak, Mendeley. masih Ya, Mendeley. Mendeley ya. Nah ini. Stop. Sekarang pindah halaman sini. Kita download aja dulu. Undang-Undang 45 tahun 2009 deh. Undang. Nah, kita simpan. Terus stop share. Masuk ya, kita add file, kita coba ya, ini kita tadi punya folder namanya apa tadi, ini belajar bersama, ini folder kita latihan, kita masuk ke add files, kemudian undang-undang perikanan kita masukkan. Nah, seperti biasa kita mendownloadnya apa, keluarnya apa gitu. Nah, ini dia. Nih Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada masalah yang kita download itu undang-undang perikanan, tapi nanti yang muncul itu di sini judulnya saja unidentify words. Nah, kita masukkan di sini judulnya apa nih? Berarti masukkan ini undang-undang nomor, kita ketik supaya lurus, baik-baik, undang-undang Republik Indonesia nomor 45 Undang-Undang nomor tahun 2009. Di sini masukkan 2009, page-nya kosong nggak apa-apa. Kemudian author keyword-nya kita lihat ini kementerian apa ini? Siapa yang bertanda tangan di bawah? Apa autornya ini nanti? Karena dia undang-undang, maka nanti yang mengeluarkan adalah presiden ya. Apa kementerian? Demikian. Tahun 2009, abstrak, tahun kodenya, country-nya Indonesia, Public Law nomor 45 tahun 2019. Coba kalau ini kita masukkan. Eksperimen ya. Kalau ini kita masukkan ke dalam teks kita tadi, kita masukkan dalam teks kita tadi, keluarnya apa? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tentang, oh ya, masukkan saja judulnya, masukkan tahunnya. Undang-Undang nomor 40 tentang kemudian nomor 45 tahun 2000 nomor
undang-undang. Oh, di sini supaya jadi kementerian tidak ini ya. Ini nggak apa, saya sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak. Tadi sempat terputus. Ya, jadi memasukkan pakai statuta. Ini saya sedang masukkan, ada salah mengentry saya. Bentar. Masukkannya pakai statuta. Ini yang tampak halaman apa sekarang? Ada ya? Undang-Undang Republik Indonesia. Sedikit komentar Pak Alim sambil di otak-atik itu boleh? Iya Pak, monggo Pak. Jadi kalau pengalaman kami Pak, waktu awal-awal menggunakan Mendeley memang masih meraba-raba. Iya Pak. Tapi setelah ibarat kata semakin sering menggunakan jadi lancar sendiri. Ya seperti yang kita lakukan ini kan, setelah bisa edit manual itu akhirnya jadi coba-coba gitu Pak. Iya betul Pak. Jadi paham gitu Pak. Betul Pak. Jadi makin sering, insya Allah teman-teman belum mungkin nanti kalau sering-sering aja nanti di otak-atik nanti akhirnya jadi lancar. Insya Allah demikian Pak Alim. Ya setuju sangat Pak Haji. Lancar kaji karena diulang memang Pak. Jadi saya setuju sekali itu. Jari bola hitakun arifan Pak ya. Jadi memang teman-teman sekalian menggunakan begitu. Ini barusan saya masukkan yang ini. Yang undang-undang itu nanti ketemunya begini nih. Jadi kita bisa tulis di sini undang-undang nomor berapanya langsung. Nanti masuk ke dalamnya sini langsung Undang-Undang Republik Indonesia nomor berapa ada penjelasan. Tinggal diisi semua kolom tadi dengan lengkap yang ini. Itu. Jadi misalkan kita hilangkan komanya juga bisa kok. Jadi manuali itu yang kita pakai. Jadi Mendeley itu walaupun kita edit yang di atas ini, dia nggak akan berpengaruh dengan yang dalam daftar referensi. Mengapa demikian? Karena yang ada dalam daftar referensi itu menyesuaikan dengan apa yang kita masukkan di dalam. Demikian untuk pertanyaan yang itu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Teh Luna Nuranisa Zakia. Adakah ketentuan Mendeley ini harus menggunakan Windows berapa dan RAM berapa? Karena ada beberapa laptop yang tidak support jika dipasang Mendeley. Nah, mohon pencerahannya Bapak. Saya enggak tahu ini kalau ini. Saya nggak bisa jawab ini nih. Karena setahu saya nanti baca di info produknya saja, di informasi produk Mendeley itu. Karena saya menggunakan Core i7, menggunakan Core i5 itu nggak ada masalah itu. Terus RAM-nya ya standar bawaan laptopnya itu nggak ada masalah. Mendeley menurut saya kok ringan ya, jadi nggak berat insya Allah. Bahkan di handphone saja bisa kok Mendeley ini.
Tentu bukan yang Nokia ya. Bisa kok, setahu saya bisa kok. Pak, kami Core i itu juga jalan kok Pak. Itu enggak Nah, terlalu. Pak ya, Core i3 juga bisa kan ya, jadi nggak apa-apa. Ya, mungkin kecuali laptopnya udah kebanyakan kegunaan yang lain-lain entah lah Pak ya. Kalau Ya, saya iya. Mungkin Kepenuhan ini Pak lebih di RAM-nya. Office biasanya. Saya juga pernah pengalaman tuh. Office-nya terlalu jadul Pak. Bisa jadi tidak terpasang. Oh iya. Office-nya terlalu lama Ibu ya. Ya, paling minimal biasanya Office 2007 sepertinya Pak. Oh iya. Baik. Ya itu dilengkapi teman-teman tuh. Begitu moderator. Ya, baik. Oke. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak semua? Ini mungkin Bapak ada yang bertanya, apakah Pak Alim ada channel YouTube dan medsos? Enggak, medsos enggak. Oh, saya medsos itu dulu punya Facebook, terus akhirnya isi macam-macam, saya nonaktifkan, terus sampai sekarang saya mencoba mematikan Facebook saya kok nggak bisa, saya nggak tahu caranya. Tapi ada kok nama saya itu kayak. Itu nggak pernah saya pakai sudah. Sudah bukan saya mengoperasikannya, itu udah orang lain mungkin. Saya nggak punya media sosial, nggak punya. Kalau Instagram masuk kategori media sosial, maka saya menggunakannya tidak untuk kepentingan serius seperti ini. Gitu. Terus ResearchGate paling media sosial saya di bidang penelitian, ResearchGate, saya punya ResearchGate. Itu jadi kalau mau mengakses ya ResearchGate, LinkedIn saya nggak menggunakan lagi. Kalau channel YouTube habisnya nggak ada yang membikinkan video untuk saya nggak bisa caranya soalnya nggak sempat untuk merekam sendiri, termasuk media pembelajaran yang saya lakukan nggak ini. Jadi saya nggak punya yang khusus tentang bagaimana jurnal nggak ini, karena saya juga masih sangat junior dan belajar dari banyak orang. Saya pikir nggak pantas saya kalau saya yang punya video back, saya belajar juga ke orang begitu. Demikian jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Mungkin teman-teman atau Ibu Bapak ada yang ingin bertanya lagi? Sudah berarti ya. Oke. Jika tidak ada lagi, tadi juga sudah lumayan banyak pertanyaannya. Mungkin kita beri applause ya, kita beri tepuk tangan kepada Pak Alim. Terima kasih Bapak telah memaparkan materinya, juga telah menjawab dari beberapa pertanyaan yang tadi. Nah, oke. Selanjutnya adalah jadi intinya yang bisa saya dapatkan gitu ya dari pemaparan tadi bahwasannya teknologi Mendeley ini adalah sebuah teknologi untuk memudahkan kita, terutama dalam mengutip ya. Nah, hati-hati juga dalam mengutip agar tulisan kita menjadi lebih berkah seperti itu, dan juga dengan cara yang halal dan thayyib. Nah, seperti itu. Nah, demikian pematerian hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Alim atas pemaparan materinya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah belajar bersama hari ini. Semoga weekendnya senang ya Bapak Ibu, dan tugas-tugas semua lancar. Sukses selalu Bapak Ibu. Saya pamit ya. Mohon maaf Pak, setelah ini masih ada agenda penyerahan sertifikat Pak. Oh iya. Baik kepada seluruh peserta yang Baik kepada seluruh peserta yang kami hormati, acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat secara simbolis dari panitia pelaksana kepada pemateri Bapak Alim Harun Pamungkas SPD MPD. Kemudian akan langsung dilanjutkan dengan agenda foto bersama pemateri. Kepada panitia, kami silakan untuk membagikan layar sertifikatnya.
Baik, tengah kita saksikan penyerahan sertifikat simbolis kepada Bapak pemateri kita, Bapak Alim Harun Pamungkas SPD MPD. Mohon diterima Bapak sertifikatnya. Saya terima. Terima kasih Bapak. Untuk sesi selanjutnya, agenda foto bersama kepada panitia. Kami silakan untuk mengabadikan gambar kita bersama. Baik, panitia, apakah sudah diabadikan gambarnya? Kak Azhari, udah aman? Mungkin saya bantu dari sini untuk dokumentasinya, Kak Dina. Oke, baik semuanya, Bapak Ibu semua, ini akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan beri aba-aba. Di sini ya, yang pertama itu slide 1, berikan senyum terbaik Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Lalu slide 2. 1, 2, 3. Lalu slide 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Teh Reza. Mohon maaf Bapak Alim, selanjutnya kami dari panitia ingin bersilaturahmi, mengundang Bapak agar berkenan bergabung di breakout room yang telah kami sediakan Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak. Dan untuk selanjutnya akan kami umumkan 2 orang pemenang door prize dari sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Nah, langsung saja pemenang door prize-nya. Yang pertama atas nama Bapak Jeffrey Aditya dan yang kedua Bapak Yuni Handayani. Selanjutnya panitia akan menghubungi kepada para pemenang untuk kepentingan pengiriman hadiahnya. Dan baik, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk pemateri kita yang luar biasa dan seluruh peserta webinar yang sama berbahagia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya pamit undur diri mewakili seluruh panitia yang bertugas. Saya Rafika Rasdin, selamat siang dan sampai jumpa. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Rafika. Ya, Teresa.
Baik, Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian, karena acara dari webinar ini sudah selesai di sesi kedua, bagi yang mentoring mungkin nanti bisa lanjut di jadwal mentorship ya. Terima kasih, boleh live aja dari Zoom ini Kak, diperkenankan. Silahkan, terima kasih semuanya. Untuk waktu mentoring nanti diinformasikan lagi di grup WA ya Kak. Nanti panitia update, insya Allah.